kayaknya jalannya ini lagi deh. Bahkan si Bayu tadi tuh yang kependam di lumpur, jeblos, yang tadi ngambil air, ngejeblos di lumpur. Itu tuh nangis kayak gue kayaknya bakalan mati deh di sini. Suara ketokan kayu itu kok kayak makin ngedeket gitu ya, makin kenceng. Terus lama-lama kayak muterin tenda gue loh Mas Bim. Dia muterin tenda gue gitu ya, beberapa kali muterin. Terus hilang suaranya, ganti suara orang nyeret kaki di rumput yang basah. Nggak lama gue liatin aja nih babi, diem nih kayak ngosrek tanah gitu. Terus nggak lama dia berubah posisi kayak orang lagi jongkok begini nih, tangannya begini tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Nah, selamat pagi, siang, sore teman Kliwon dimanapun Anda berada. Yang lagi masak, yang lagi jahit, yang lagi apa aja deh, Ngelenong. dari Hong Kong, dari mana pokoknya ya. Selamat datang di perbincangan New Season. Yoi. Kita kemarin setelah meninjau ulang, ternyata angkringan kita sepi banget guys. Enggak juga, nggak boleh gitu. Yang boleh datang gitu. cuman teman Kliwon yang cerita doang. Jadi ya udah kita jual gerobaknya. Bisa aja nanti ada lagi gerobaknya buat teman Kliwon. Tapi Mas Kino tetap ada. Kenapa kita New Season? Karena ya ternyata banyak juga yang kangen template-nya PMK waktu kita di kamar gitu, waktu kita lesehan, waktu kita di rumah. Nah kayak begini lagi deh gitu. Nah di malam hari ini kita nggak cuma berdua, ada salah seorang teman kita juga, teman lama ya. Betul. Teman kerja dulu yang ternyata beliau ini selain bikin deck kerjanya rajin banget juga naik gunung ya Mas ya. Iya, jadi gue itu mulai naik gunung itu sekitar tahun 2010 awal. Oke, ini namanya Mas Soyit. Halo. Ya. Mas Soyit. Mas Soyit sedikit boleh diturunin dikit. Dideketin boleh. Dong. Nah. Udah pas ya? Nah. Tadi mau gue cium nih. Oke, jadi mostly adalah cerita pengalamannya Mas Soyit pas lagi daki gunung nih. Betul. Ceritanya nih. Gunung, tepatnya itu Gunung Salak Mas Bim. Nggak jauh-jauh banget nih dari Jakarta nih Betul. Mas Soyit nih ya. Tapi itu pendakian pertama gua naik gunung. Dan setelah itu gua nggak mau kayaknya buat balik lagi ke gunung itu. Kayaknya gua kapok deh gitu. Sebentar. Bapak bikin kita merinding ngomongnya. Kenapa bisik-bisik Pak ya? Oh iya. Takut kedengeran yang lain. Bisa aja. Oh iya ya. Tapi Pak Soyit nggak mau naik ke Gunung Salak lagi atau nggak mau ngedaki gunung lagi? Nah, kalau mau atau enggaknya ngedaki gunung lagi, kebetulan setelah pertama kali pengalaman gua nih Mas Bim naik Gunung Salak, itu justru membuka mata gua nih bahwa naik gunung itu mengasyikan. Justru setelah dari balik dari Gunung Salak, gua tuh kayak ngerasa ketagihan buat naik gunung. Cuman gua kayaknya nggak mau balik lagi deh ke Gunung Salak, mendingan cobain gunung-gunung yang lainnya. Gitu sih. Misalnya gunung Gede misalkan, Gunung Pangrango gitu. Oke. Gunung Sindoro, Sumbing, terus Rinjani. Terakhir gue naik Gunung Rinjani dan sampai sekarang kayaknya gue memutuskan untuk pensiun sih. Gitu. Kayak udah gak naik gunung lagi karena udah berkeluarga juga, nyari waktu juga udah susah. Betul. Oke. Gitu. Jadi pendakian di Gunung Salak ini adalah pendakian pertama lo. Betul. Waktu itu gue lulus SMA sekitar tahun 2009 atau 2009 akhir atau 2010 awal. Kayaknya sih 2010 awal deh. Kayaknya tahun 2010 awal gue mulai mendaki bareng 11 teman gue gitu loh. 11 teman gue, satu diantaranya itu adik kandung gue sendiri. Jadi gue sama adik kandung gue sendiri itu lumayan dekat karena jarak umur kami itu cuma 2 tahun dan kita juga sering main bareng nih. Jadi teman gue itu teman dia itu juga beberapanya teman gue. Nah kebetulan pas mendaki Gunung Salak ini, gue itu bareng temen gue yang juga kenal sama adik gue. Jadi kita itu tinggal di satu rumah di Depok. Kebetulan gue tinggal di Depok.
ya namanya anak komplek pasti kan umurnya itu nggak jauh beda tuh ya kan. Bener. Nah, Iya, kita tuh teman sebaya. teman sebaya. Jadi bareng teman-teman rumah gua, terus beberapanya itu dari teman sekolah adik gua yang notabene gua juga kenal karena Iya, beberapa waktu beberapa kesempatan gitu ya, teman-teman adik gua itu juga main ke rumah teman gua, jadi Iya. otomatis gua kenal sama mereka. Gitu sih. Jadi ini naik ke Salak tahun 2010 awal Heeh. bersebelas ya. 11 orang. Termasuk lo ya, 11 ya. Oke. Rencananya itu sebetulnya 10 orang. Mhm. Jadi di awal mau kita jalan nambah 1 orang lagi, yaitu tetangganya teman adik gua nih, teman sekolah adik gua. Nah, kenapa dia bisa ikut? Jadi ceritanya waktu kita udah ngerencanain nih perjalanan kita ke Gunung Salak. Waktu itu kita pengen mendaki Gunung Salak 1 gitu ya. Kita pengen mendaki Gunung Salak 1 yang notabene itu cuman dari 10 orang ini cuman ada 2 orang yang memang punya pengalaman naik gunung sebelumnya, yaitu adik gua dan teman SMA-nya. Kebetulan adik gua ini juga aktif di kegiatan pencinta alam di sekolahnya gitu. Nah, waktu kita ngumpul di salah satu rumah teman adik gua buat persiapan segala macam gitu ya, kita coba packing gitu ya, karena kan bagian waktu kita packing tuh makanan ditumpuk jadi satu gitu ya. Ini bagian sleeping bag gitu dijadiin satu, tenda dijadiin satu gitu. Jadi kita bagi-bagi tugas. Nah, tetangga teman adik gue ini ngeliat nih gitu. Wah, pada mau kemana nih gitu kan. Mau naik gunung ya gitu. Iya nih mas gitu ya. Mau ikut nggak? Ayo deh gitu. Nah, kebetulan nih orang ini nih kayak tipikal orang yang mau diajak kemana aja mau gitu. Iya. Kemana aja, ayo dah. FOMO gitu. ya. FOMO kalau di bahasa sekarang zamannya gitu ya. Berarti nih supporter nih, pemain ke-12. Pemain kedua Ke-11 dong. Kan Ke-11. Oh, jalan 11 ya. berarti Oke, kan kira rencananya 11 1. Oh ya 10 nambah benar. 1 nih. Berangkatlah tuh dia ikut gitu. Dengan pakaian yang dia pakai itu ya udah dia ketemu kita waktu lagi packing bareng, dia pakai baju dan celana itu, ya udah dia tinggal pulang ke rumah buat persiapan segala macam sambil nanyain persediaan lu udah ada apa aja nih, apa aja yang kurang, mungkin gue bisa bantu. Nah, kebetulan orang ini tuh kalau menurut gue ya, pandangan gue, dia ini kayak tipikal anak gunung lah gitu, kayak anak-anak Mapala, abang-abangan ya. Tampilannya karena usianya juga waktu gue ngobrol di situ, gue juga pertama kali kenal sama dia usianya itu 5 tahun lah di atas gue, 5 tahun di atas gue dengan tampilan yang menurut gua anak gunung banget nih. Kalau lu bayangin nih kayak pemain Real Madrid Camavinga gitu. Tahu kalau pemain Real Madrid Camavinga? Mukanya perawakannya itu kayak rambutnya gondrong gimbal gitu, kulitnya coklat gelap yang kalau lu pertama kali lihat pasti wah ini kayaknya anak pecinta alam nih. Ya, makanya ketika dia menawarkan diri buat ikut, wah ya udah deh. Kebetulan nih, jadi paling enggak kita tuh ngerasa aman karena kan tadi gue cerita juga ada 2 orang doang nih yang punya basic buat naik gunung gitu. Kalau nambah 1 paling enggak perjalanan kita lebih aman karena udah ada yang paham nih naik gunung ya kan. Berangkatlah kita gitu ya. Tapi sebelum berangkat dia nanyakan peralatan apa aja nih yang kurang gitu ya. Ternyata karena waktu itu pertama kali gue naik gunung ada 1 yang kurang gitu, yaitu sleeping bag gitu. Kita kurang sleeping bag. Akhirnya dia bawain tambahan 2 gitu, karena ada 11 orang dia tapi cuman bisa nambahin 2 sleeping bag, jadi masih ada kurang 1 gitu. Masih kurang 1 sleeping bag, dan 2 di antara sleeping bag itu lucunya ini ternyata itu tuh kantong mayat gitu loh, kantong jenazah. Dia cuma bawa 2, yang beneran 1 sleeping bag dia yang biasa dia pakai buat naik gunung, 1 lagi itu kantong jenazah. Terus kan gue tanya, wah mas ini lu dapat dari mana masa ya lo bawa beginian? Kata dia, udah ini aman kok, anget lo tidur di sini, gue udah pernah nyoba gitu, kata dia. Dan warna kuning, oranye. Iya, dan kan gue kan takut itu pernah dipakai sebelumnya atau enggak. Terus kata dia, enggak kok, ini belum pernah dipakai, masih di dalam plastik, masih disegel, kata dia, bawa aja. Gue nggak tahu dia dapat dari mana, entah dari bapaknya atau Basarnas atau dia memang punya Wanadri atau dia anak Wanadri gitu, atau pecinta alam gitu, dia punya, dia bawalah gitu. Tapi masih kurang 1 nih sleeping bag. Tapi karena kata dia kantong jenazah ini lumayan besar ukurannya gitu ya, all size lah ya sebutannya, all size. Jadi paling enggak nanti bisa 2 orang lah untuk tidur di sini gitu, all size ya. Kalau boleh disamarin aja mas, namanya si abang ini siapa panggilannya?
Ya, Samaran lah, iya, samaran. samaran. kita aja. sebut aja cengir ya. Namanya cengir lah. Karena emang orang itu suka nyengir. Kita sebut aja cengir dah namanya. Kita sebut aja si cengir nih, si abang-abangan ini. Berangkatlah kita tuh ke Gunung Salak ya. Waktu itu masih naik bis kayak semacam mini harta gitu ya. Kita lewat Anjir jadul. iya, kita lewat Jalan Raya Bogor gitu ya, dari Depok kan tuh kita berangkat. Kita atas saran si cengir, dia bilang kalian mau mendakinya itu mau santai atau buru-buru gitu ya. Wow. Santai deh gitu, santai. Ya udah, dia nyaranin kita buat lewat jalur pendakian yang jaraknya itu paling cepat pendakiannya. Namanya itu apa ya? Sebentar ya, gue ingat-ingat dulu ya. Jarak pendakiannya itu kalau nggak salah durasinya dari atas sampai puncak itu cuma makan waktu 8 sampai 9 jam. Itu paling cepet ya? Itu paling cepat Oke. gitu. Jarak pendakian itu kita ambil supaya kita bisa lebih santai nih jalannya, karena kan kalaupun kita mau duduk dulu banyak istirahatnya karena jalurnya ini paling cepat, paling enggak masih enak lah. Iya. Gitu, ya kan, paling masih enak lah jalur pendakiannya. Nah terus setelah dirembukin ya udah kita lewat jalur pendakian yang paling cepat supaya bisa jalannya santai. Kita berangkat waktu itu hari Kamis kita sampai di tempat pendaftaran itu jam 5 sore sampai. Karena ya namanya anak-anak muda gitu ya, gue juga masih umur sekitar 19 tahun gitu ya, baru lulus SMA 19-18. Ya udah, jadi begitu sampai kita nggak langsung buru-buru naik nih, kita makan dulu, ngobrol dulu, ngopi dulu. Nggak taunya udah kesorean nih. Cuman karena kita udah terlanjur sampai di sana, ya udahlah naik aja deh gitu. Tapi kayaknya lebih enak ini nunggu jalannya itu setelah maghrib aja gimana gitu ya, karena kan maghrib itu adalah sesuatu yang sakral kan di Indonesia. Jadi banyak orang tua yang ngelarang anaknya maghrib jangan keluar rumah gitu. Paling nggak lu diam dulu. Ya udah kita diam dulu. Abis maghrib kita jalan nih, berangkat. Estimasi waktu itu kan 8 sampai 9 jam gitu ya. 8 sampai 9 jam. Ya udah kita berangkat jalan. Nah, di awal-awal perjalanan kita sama sekali nggak nemuin keanehan apapun, karena ya udahlah berjalan normal. Tapi kekurangan dari jalur ini adalah karena dia cepat. Yang pertama adalah dia sangat minim untuk sumber air. Jadi kita mesti bawa sumber air dari bawah gitu ya. Karena nggak banyak di pos-pos tertentu itu yang punya sumber airnya. Cuman waktu itu seingatku di pos 3 itu yang cuman ada sumber airnya gitu. Sampailah kita di pos 3, kita persiapkan lagi nih airnya, karena dari bawah juga udah banyak terkonsumsi juga kan air minum segala macam, buat minum, buat cuci muka segala macam. Di pos 3 gua minta tolong sama 2 orang teman gua nih, teman rumah gua ya, 2 orang. Sebut saja namanya Bayu gitu ya, Bayu dan Danu misalkan namanya. Misalkan dia gue suruh minta ambil air berdua nih, karena kan dia 2 orang ini juga baru pertama kali naik gunung gitu loh. Tapi dianterin sama si cengir ini, ditemenin. Cuman pas dia lagi ngambil air, diarahin doang, itu tuh ambil air di situ. Ya udah, cengir cuma nungguin dari jauh ngelihat supaya takutnya kenapa-napa kan, takut entah dia nyasar atau apa gitu. Ambil air. Udah selesai ambil air, masukin ke dirijen, udahlah kita berangkat jalan lagi. Itu abis maghrib kita sampai pos 3 itu ngecamp dulu sambil ngambil air, makan segala macam, semua berjalan normal. Jam berapa Mas Soy? Itu kita dari maghrib sampai camp pos 3 itu sekitar jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi ya. Karena kita santai itu, kebanyakan istirahat ya. Namanya juga pendaki pemula pendaki pemula, kadang kalau ada yang capek kita tungguin gitu. Kita nggak juga buru-buru jalannya. Jadi setelah kita ngecamp jam 2 pagi, jam 9 pagi itu kita bangun tapi nggak langsung buru-buru tuh No dan Mas Bimo. Kita tuh langsung sarapan segala macam. Nah, jam 1 siang kita mutusin buat lanjut jalan. Jam 1 siang dari pos 3 kita lanjut jalan. Nah,
Di sini nih mulai ada keanehan nih di sini nih. Jadi karena si Cengir ini yang menurut gua dia paling tahu jalan dan gua anggap dia sebagai orang yang memang paham tentang seluk-beluk naik gunung gitu ya. Lewat jalur, gua baru ingat jalurnya itu Cimelati namanya. Jadi lewat jalur Cimelati ini itu emang jalurnya itu tuh pohonnya itu tuh rapat-rapat gitu loh. Iya. Padat ya. Padat dan jalurnya itu udah nggak ada sumber air, terus jalurnya itu kita mesti merangkak di dalam banyak akar pohon gitu ya karena lebat banget lewat jalur Cimelati. Setelah pos 3 kita jalan, si Cengir ini karena gua anggap dia udah paling paham, dia di posisi itu paling depan si Cengir ini. Nah di belakang Cengir itu di belakang Cengir itu gua, di paling belakang itu sweeper itu adik gua. Paling belakang tuh adik gue karena notabene depan sama belakang paling enggak orang yang memang udah paham biasa naik gunung gitu. Jalan nih kita dari pos 3 itu kok nggak nyampe gitu ya, tapi gue mikirnya kalau misalkan gak nyampe selama ini kan yang gue denger gitu ya cerita horor segala macam, kita selalu ketemuin sama tempat yang sama gitu ya. Ibaratnya tuh setan keder ya sebenarnya. Tapi itu enggak, karena jalurnya nanjak, otomatis gue ngerasa dong kalau misalkan ngelewatin jalur yang sama ada jalan datar ya, tapi ini nanjak terus nih. Tapi nggak sampai jam 1 siang kita jalan, ketemu lagi itu jam 1 malam, jam 1 malam 12 jam ya, 12 jam. Jam 1 siang kita jalan itu sampai jam 6 malam. Jam 6 malam itu jam 6 sore itu kata si Cengir harusnya kita nih udah sampai puncak, tapi ini udah kesorean gitu. Nggak ada orang yang naik puncak gunung itu sore-sore. Biasanya kan summit itu lu ke puncak gunung ngenikmatin sunrise gitu ya. Tapi karena emang keadaan jalurnya itu nggak memungkinkan buat kita bangun tenda karena pohonnya lebat gitu ya. Terus kata dia, ya udah, gue coba maju ke depan gitu ya. Siapa tahu ada lahan kosong yang kita bisa buat bangun tenda dan kita nginep semalam lagi gitu. Terus nggak lama dia balik tuh, habis maju ke depan, dia balik ke kita. Semuanya lu ikut gue deh gitu, jalan tuh dia. Nih gue ketemu orang gitu. Kita coba tanya ya, tadi gue ngobrol sebentar gitu. Yaudah lo kita sama-sama maju ke depan. Gak lama kita ketemu orang tuh lagi latihan tim SAR. Kayaknya tuh dia lagi Basarnas atau tim SAR yang memang lagi latihan sore-sore dan dia tuh kebetulan mau pulang gitu loh. Dia mau pulang. Dia tanya nih, Mas mau kemana gitu kan? Saya mau muncak Pak, mau ke Salak 1. Loh, ini bukan Salak 1 kata dia. Ini mah berapa meter lagi Salak 2 kata dia. Lah, kita udah jauh banget sih jalurnya gitu. Sedangkan si Cengir ini dan adik gua notabene tuh udah pernah beberapa kali ke Gunung Salak. Jadi harusnya mereka tahulah jalurnya gitu ya. Terus kata mereka, enggak kok ini jalurnya bener, tapi kenapa kita disasarin ke Salak 2 gitu ya. Terus kata tim SAR, ya udah Mas gini aja Mas turun aja lagi. Lagian ini kita udah mau hampir selesai latihan, kita juga mau turun nih. Apa mau bareng? Tapi saya turun jalurnya tuh beda jalur gitu ya. Karena kan dia di Salak 2, kita pengen balik, ya udah deh. Kita akhirnya nggak jadi muncak karena emang udah kesorean. Ya udah balik aja deh, balik gitu. Karena naik gunung tuh nyampe puncak tuh nggak penting kalau lo ninggalin temen lu atau ada segala sesuatu yang dirasa ngeganjel, mendingan kita balik aja deh gitu. Karena udah kesorean, udah jam 6 malam kan gitu. Udah lah tuh jam 6 malam kita turun di situ tuh jalurnya tuh kan balik lagi tuh ada kayak lumpur segala macam, karena di Gunung Salak itu ya waktu gua naik itu nggak tahu kenapa tuh selalu hujan gitu ya. Tapi setelah gua searching pas gua turun beberapa tahun belakangan, ternyata emang Gunung Salak itu tipikal gunung yang kelembapannya itu tinggi gitu. Jadi sering banget hujan, banyak lumpur segala macam gitu. Kita lewat jalur yang banyak lumpurnya. Ada 11 orang yang jalan, si Cengir lewat, gua lewat gitu ya. Normal tuh kita ngelewatin lumpur, namanya orang pengen buru-buru cepet turun gitu ya. Udahlah lewat aja lumpur. Nah pas orang hampir terakhir, jadi di depan adik gue paling terakhir, di depannya dia itu ngelewatin lumpur yang sama kita injek, jeblos dia gitu, tenggelam, sepinggang, terus lama-lama mendem, jadi sampai leher tuh tiba-tiba tuh kayak ketarik gitu. Wah, dan lumpur hidup ya. Nah kalau lumpur hidup itu kan
orang yang pertama nginjek otomatis dia udah langsung tenggelam, jadi dia bisa ngasih tahu kan, ini jangan diinjek bagian sini. Nah ini dia cuma ngikutin jalur yang udah kita injek gitu loh. Jadi selama turun itu kita memang sama-sama ngikutin arah kakinya si cengir itu nginjek di mana, kita ikutin aja lah gitu supaya aman. Walaupun itu lumpur, ya udah dia nginjek di mana kita injek di situ. Nah ini dia tenggelam Pak sepinggang, terus lama-lama tuh sampai batas leher. Nah tapi kalau lumpur hidup itu kan ditarik tuh susah. Tahu gue ya rada susah ya. Cuman itu tuh gampang gitu. Itu ditarik ya udah keluar gitu aja. Nah pas adek gue lewat nggak tenggelam tuh. Jadi kayak becekan biasa. Nah itu udah mulai rada aneh tuh nih. Oh dia doang tuh yang. Iya dia doang tuh. Aneh tuh, aneh. Itu pas turun itu tuh udah rada aneh tuh nih. Lewatin jalur yang sama, tapi kenapa cuman dia yang tenggelam sampai sebatas leher? Kita sebut nama orang itu yang tadi ngambil air, dia namanya Bayu. Si Bayu ini tenggelam tuh sebatas leher. Nah kita turun, jalan lagi lanjut, kita ketemu pecahan jalan. Ada jalan ke kanan dan jalan ke kiri. Di tengah-tengahnya itu pohon pisang kipas. Jadi kalau lo tahu nih, No dan Mas Bimo, pohon pisang kipas tuh yang bentuknya kayak kipas gitu loh. Oh iya, yang bentuknya. gini. Ya. Terus gue colek cengir karena gue udah posisi di kedua kan. Gue colek si cengir, dia paling depan. Mas kita ke kanan apa ke kiri? Kayaknya ke kanan deh. Coba kita ke kanan aja. Seingat gue setiap lewat jalan sini gue lewat kanan sih. Udah aman, kita ke kanan. Udah lah kita ke kanan. Jalan tuh turun kan, jalan turun terus. Loh kok tiba-tiba ketemu pohon pisang ini lagi gitu ya. Gua tuh udah ngerasa, nih pohon pisang yang tadi nih. Cuman gua ya udahlah, mungkin namanya di hutan kan pohon banyak kan. Iya, dan ada pecahan jalan lagi, kanan dan kiri. Kata si cengir, ambil kanan. Ya udah, semua ngikut tuh, ambil kanan lagi. Nah yang pas ketiga kali ketemu lagi nih sama si pohon pisang kipas ini. Nah yang pas ketiga kalinya, adek gua yang tim sweeper itu yang paling belakang, dia maju ke depan, lari tuh dari belakang depan, nepak si pundaknya si cengir. Mas cengir gitu. Lu merhatiin gak sih selalu pohon yang ini yang kita temuin gitu ya. Dan itu ngomongnya bisik-bisik karena gue di belakangnya gue jadi denger kan gitu ya. Mungkin dia ngomong bisik-bisik gak mau bikin panik pendaki yang lain tuh kan. Sisa pendaki yang lainnya kayaknya udah gak perlu tahu dah. Yang perlu tahu mereka ngikutin jalan orang yang paling depan gitu ya. Terus si cengir itu karena dia tuh pakai gelang banyak banget gitu, dicopot gelangnya satu, dikaitin di salah satu dahan pisangnya, diikat gitu ya, buat tanda. Kalau misalkan bener itu pohonnya yang sama, pasti ada iketan gelangnya kan. Iya. Dah udah gua tandain, ayo turun gitu. Ya udah tuh ikut lagi jalan turun. Gak lama ketemu lagi sama pohon itu dan ada gelang. Tapi nggak ada yang tahu kalau gelangnya itu cengir sangkutin. Jadi pas lagi istirahat tuh cengir kayak udah kita istirahat dulu, ngerokok dulu. Kalau misalkan ada yang mau buka makanan minum silakan lah, duduk dulu istirahat karena kan nggak pengen buru-buru. Kalau misalkan capek istirahat dulu aja. Nah adek gue sama cengir tuh di pohon pisang itu ngeliatin gitu, ini ikatannya sama gitu. Dan gue juga dipanggil adek gue gitu, mas ini ini begini-gini. Ya gue tahu, gue tadi denger apa yang lo obrolin sama si cengir kok. Kita jalan lagi aja kali ya. Tadi lo jalan lewat kan kanan, coba deh di kiri deh mas gitu. Coba kiri. Kata si cengir, enggak, gue selama mendaki sini tuh beloknya ke kanan. Aktor utama nih cengir. Coba dulu ke kiri kata si cengir. Kata gue gitu, coba dulu mas kiri mas. Dari tadi kita ke kanan itu selalu sama. Yaudah coba yang kiri gitu. Tukeran lah nih, adik gue di depan, cengir di belakang nih. Tukeran tempat. Gue tetap di posisi kedua dari depan. Jalan kita lewat sekali ini tuh kita belok kiri. Nggak lama ketemu lagi pohon itu. Wah anjir, sama di posisi itu anak-anak yang lain gitu ya, teman-teman gue nggak ada yang tahu dan nggak ngeh kalau pohon itu tuh ada gitu. Karena emang gelap dan yang megang senter itu cuman orang yang paling depan sama yang paling belakang gitu. Yang megang center untuk gede, center gede dan headlamp gitu. Yang sisanya kan cuman pegangan doang gitu. Karena emang hutannya lebat banget, jadi lu mesti pegangan gitu. Kalau enggak lu hilang aja gitu karena gelap banget. Pohonnya itu kanan kiri tuh kayak jaraknya tuh dekat. Jadi kalau lu hilang ya udah wassalam gitu ya.
di tahun itu ya. Udah tuh ambil kiri tuh, ketemu lagi. Pokoknya itu sampai 11 kali. 11 kali itu ketemu. Akhirnya ada yang udah mulai tuh anak-anak. Kayaknya jalannya ini lagi deh. Bahkan si Bayu tadi tuh yang kependem di lumpur, jeblos, yang tadi ngambil air, ngejeblos di lumpur. Itu tuh nangis kayak gue kayaknya bakalan mati deh di sini. Soalnya di jalannya tuh kok nggak nyampe terus nih kayaknya lewat jalan yang tempat kita istirahat tuh di sini mulu. Frustasi gitu. ya. Ya frustasi tuh. Nah habis itu si Cengir ngumpulin kita semua, duduk bareng, terus dia ngomong ke kita semua gini, sekarang gini deh, jujur sama gua gitu ya, siapa di antara kalian yang bawa sesuatu gitu, lu bawa alkohol atau apa, karena biasa ya anak-anak yang notabene tipikal FOMO dan pertama kali naik gunung tuh suka bawa alkohol buat minum gitu ya di sana, padahal itu sesuatu yang nggak boleh karena kita ya notabene kita naik gunung memang pure untuk nikmatin alam gitu kan, buat untuk mabuk-mabukan mah ya lu pergi ke bar, jangan ke gunung gitu ya. Enggak kok, kita nggak ada yang minum gitu ya, nggak ada yang bawa alkohol segala macam, kita cuma bawa rokok sama ngopi gitu ya. Terus kenapa bisa kayak begini, coba deh ingat-ingat lagi lu ngelakuin hal apa gitu. Terus si Bayu bilang yang tadi ambil air dan keceblos di lumpur, dia bilang, iya nih mas, tadi pas ngambil air kayaknya ya, nih si Danu nih, sebut saya Danu ya, gitu. Ini si Danu nih gitu. Kenapa tadi dia kencing pas di pos 3 kita mau naik tuh, dia kencing di mata air ya gitu. Terus si Danu bilang, ya gue kebelet, abisannya itu kan air ngalir, otomatis gua tuh jadi gampang buat cebok gitu ya, karena airnya ngalir gitu ya. Dan daripada gua nuangin air dari dirijen yang udah gua isi kan berat, kata dia. Gua kencingnya situ. Terus si Cengir tuh rada marah juga, dibilang, lu ngapain kencing di mata air, kan lu tahu mata air ini dipergunakan juga sama penduduk-penduduk yang di bawah gitu ya. Dan dia tuh kayak ibaratnya ngasih tahu, lu jangan sembarangan, itu kan air kotor ya, lu kencing air seni gitu ya, lu buang sembarangan, kita nggak tahu kan di situ tuh ada siapa aja. Betul. Gitu ya, bukan cuman manusia doang kan di gunung itu. Akhirnya dia nangis tuh, si Bayu nangis, si Danu ini juga kayak ngerasa, oh iya kayaknya emang gue salah nih, karena gue juga pertama kali naik gunung dan gue baru tahu kalau nggak boleh kencing sembarangan di mata air gitu ya. Dia baru tahu. Udah maaf mas Cengir gitu ya. Yaudah sekarang gini deh, kita berdoa deh, terserah agama lu apa, lu berdoa, lu minta ampun segala macem supaya kita selamat nih. Soalnya udah 11 kali nih kita selalu jalan di tempat yang sama, kata si Cengir. Kita udah 11 kali nih. Jujur aja nih, sekarang gue bawa bukaan sama lu gitu. Kalaupun tadi sebenarnya gue udah diem aja sama lu supaya lu gak pada panik, tapi udah kepalang tanggung daripada kita gak sampai-sampai gitu kan. Ya udahlah, habis itu kita berdoa segala macam sesuai keyakinan kita masing-masing. Alhamdulillah tuh Pak, akhirnya sampailah kita di pos 3 lagi, tempat kita waktu itu dapat sumber air, mata air. Sampailah kita di sana, di tempat sumber mata air. Nah, di tempat sumber mata air, karena itu hutannya lumayan padat, jadi si Cengir itu karena dia prepare lumayan gitu, dibawa golok segala macam, dibabat-babatin supaya kita bisa bangun tenda tuh di situ. Kita bangun tenda berhadapan-hadapan, terus kita masak lah, karena emang ya udah kesasar berapa jam itu, lapar kan. Masak segala macam, masak kornet, telur, terus sosis, mie instan, dan ngopi ya, tentunya ngopi. Nah karena kita posisinya capek, kita tuh nggak sempet beres-beres makanan yang udah kita makan. Jadi kayak kaleng kornet yang udah kita buka tuh nggak sempet kita masukin plastik buat kita tutup gitu ya. Terus Indomie, mie instan yang udah kita makan gitu, ada bagian yang nggak habis tapi nggak kita kumpulin dalam plastik gitu ya. Tapi beberapa sisa makanan kayak plastik roti, terus snack-snack yang mengandung gula, karena kan memang butuh manis-manis ya untuk naik gunung gitu. Kita kumpulin, kita bakar supaya nanti sampahnya itu bisa kita bawa pulang itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi di depan tenda yang berhadapan-hadapan kita bikin api unggun di situ. Terus di sebelah tenda yang gua tempatin nanti buat tidur itu sampah kita bakar di situ supaya
ya itu biar sampahnya itu menyusut lah, ibaratnya nggak terlalu banyak beban yang kita bawa, karena ya memang peraturannya kan lu jumlah sampah yang lu bawa ke atas sama jauh bawah turun itu harus sama gitu ya. Iya. Karena kan dihitung kan Dihitung. nanti di pos pendakiannya. Nah karena capek nggak sempat diberesin, kita bangun tenda, masuklah nih kita ke tenda masing-masing. Itu sisa gua sama teman adik gua di luar gitu ya. Gua waktu itu lagi ngerokok, tanggung kan ya, belum habis nih, gua ngerokok dulu. Terus teman adik gua ini, sepi ya mas ya kata dia, setel musik kali ya gitu ya, setel musik biar nggak sepi. Dia nyetel musik di handphone N-Gage. Waktu itu masih N-Gage ya, Iya, dan iya. belum ada speaker Bluetooth kayak sekarang. Mungkin ada, cuman nggak gampang banyak ya. sekarang gitu Iya. ya. Sekarang kan lu beli di mana-mana juga banyak yang Bisa, jual gitu. iya. Dia setel lagu di N-Gage. Lagunya itu gue masih inget banget, dan sampai sekarang kalau gue denger lagu itu, cerita ini selalu nge-recall di otak gue. Lagunya itu judulnya Dona Dona. Ini lagu buat soundtracknya film Sohok Gi. Nah kalau lo dengerin nih teman-teman malam Teman podcast Kliwon, Malam teman Kliwon. lu dengerin lagunya, coba lu dengerin itu, menurut gua ada sebuah aura yang memang 11-12 sama lagu Lingsir Wengi. 11-12 lah tuh lagu gitu, kayak nuansanya mungkin rada berbeda. Kalau Lingsir Wengi itu Jawa, Dona Dona ini kayak lu berasa ketika lu denger tuh berasa lagi ada di zaman Belanda. Jakarta 60-an kali ya. Iya, Lagu-lagu kira-kira. Sogi itu. Gue berani jamin lo ketika lu denger lagu ini, lu pasti nuansa Belanda zaman dulu itu, Hindia Belanda itu 60-an atau 40-an gitu, kerasa banget gitu. Dia setel lagu itu di handphone NGK dia, dan anehnya itu teman adek gue itu selalu muter lagu yang ini terus gitu. Oh, di repeat. Di repeat gitu ya. Terus gue tanya, lu ngapain sih muter lagu ini di repeat? Enak mas lagunya gitu, kayak berasa tenang gitu kata dia. Udah tidur kata, rokok gue juga udah habis nih, gue balik ke tenda ya. Lu masuk ke tenda deh, lagian udah sepi banget tuh, yang lain kayaknya udah pada tidur gitu kan. Masuklah dia ke tenda, gue ke tenda, itu lagu di handphonenya dia masih keputer. Nah api unggunnya itu udah mati, yang di tengah-tengah tenda, antara tenda gua dan teman adik gua. Jadi dia tendanya seberangan sama gua. Tapi api yang buat ngebakar sisa sampah itu masih hidup. Gua lupa matiin karena gua udah ngerasa badan gua udah capek banget gitu ya, udah capek banget. Ntar juga karena di Gunung Salak itu sering hujan, jadi ntar juga palingan kalau hujan nih api mati sendiri gitu. Pikir gua begitu kan. Masuklah ke tenda gua. Lah ini tenda kok kagak dikunci gitu ya, apa di resleting gitu ya. Maksud gue kalau gue mau masuk ke tenda, kiranya itu di resleting, tinggal gue ketok-ketok. Oh ini nggak di resleting nih. Gue coba tutup tenda karena mau tidur, nggak bisa nih. Lah resletingnya rusak nih, gue bilang gitu ya. Resletingnya rusak. Terus si Cengir gue bangunin kan, mas dia bangun tuh belum tidur. Apaan gitu? Ini resletingnya rusak. Iya itu resletingnya rusak, kemarin habis dipinjem temen gue, itu tendanya dia. Kemarin abis dipinjam temen gua, ini resletingnya rusak, dia balikin, belum sempat gua beresin karena ya emang lu pada ngajak gua kemarin, ya udah gua bawa aja tendanya gitu, belum sempat gua beresin. Nggak apa-apa nih, udah aman, gua tidur di depan pintu dah, lu tidur tuh di sana, di sebelah adek lo gitu. Adek gua udah tidur di kantong jenazah yang kemarin dibawa sama si Cengir itu tuh, karena memang muat dua kan, muat dua orang, dan memang kita kurang satu gitu. Adek gue udah tidur, ya udah gue tidur di sebelahnya. Tidur di sebelahnya tuh udah pada tidur semua kecuali gua, Cengir yang gua bangunin, sama teman adek gua yang tadi temenin gua buat ngerokok dan sambil nyetel lagu Dona Dona tadi tuh di handphone NGK-nya dia. Udah tidur tuh, lagu masih nyata, masih bersuara tuh, lagu masih nyala gitu. Gak lama gue coba pejamin mata, terus gua coba tidur gitu ya dengan pegel gitu ya. Nah tipikal gue itu kalau gue capek banget, bawaannya pengen rebahan tapi susah tidur. Lu suka gitu gak sih? Iya. Kalau lu capek banget malah susah tidur, tapi ketika lu ngerebahin badan tuh kayaknya nyaman gitu. Nah gue ada di posisi itu tuh yang susah banget tidur. Nah terus tiba-tiba gak lama itu ada suara kayak balok kayu dipukul. Tak, itu jauh banget jaraknya gitu. Gue bangunin adek gue kan, gue sebut aja adek gue tuh namanya Abut lah ya. But masih tidur tuh dia.
sebelahnya itu teman gua bangunin nggak ada yang bangun. Gue bangunin si Cengir nggak enak karena tadi baru gue bangunin ya kan. Nggak enak kan, mungkin dia udah mau coba tidur. Udah gue coba merem, itu lagu masih ada kan. Terus gue ngerasa itu lagu kok, itu suara ketokan kayu itu kok kayak makin ngedekat gitu ya, makin kenceng. Terus lama-lama kayak muterin tenda gue loh Mas Bim. Dia muterin tenda gue gitu ya, beberapa kali muterin. Terus hilang suaranya, ganti suara orang nyeret kaki di rumput yang basah. Nyeret tuh, bunyi lagi suaranya, tak 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 tak, muterin lagi. Gua jujur di situ posisinya bukan karena takut, tapi keganggu karena gue pengen tidur tapi gue nggak bisa, badan gue capek gitu ya. Aduh nih ganggu banget sih suara gitu. Sementara teman adek gue itu masih nyetel lagu Dona-Dona yang tadi dia puter tuh masih di repeat terus sama dia. Akhirnya gue teriakin dalam tenda. Harapan gue sih karena tenda gue nggak di resleting, suara gue lebih gampang kedenger dong sama tenda seberang gue. Gue bilang, matiin lagunya, berisik, ganggu. Itu lagu malah makin kenceng. Jadi itu lagu gue suruh kecilin volumenya, kok malah makin keras volumenya. Keras. Gue kayak makin jengkel gitu ya kan. Matiin dong lagunya, kecilin kayak gitu. Lah ditambahin lagi kenceng. Itu lagu kayak seolah-olah tuh handphone enggeknya dia ditaruh di depan tenda gua gitu. Yang di resletingnya kagak bisa dirapetin itu, jadi cuman ya udah ditutup gitu aja. Tuh lagu malah makin kenceng. Nah, enggak lama, karena di sebelah tenda gua itu tadi ada api unggun yang buat bakaran sisa makanan, sampah segala macam, itu masih nyala. Itu ini Mas Bim dan ada ini gue takutnya macan atau macan kumbang karena suara ngegereng gitu kayak gitu. Gue takut tuh macan karena gue mikirnya sisa makanan gue belum dirapihin, api unggun masih nyala gitu ya. Gue mikirnya tapi kalau binatang buas kan takut sama api gitu ya. Wah ini gue takutnya sih binatang entah itu babi hutan gitu ya atau macan kumbang segala macam. Nggak lama karena gue udah bete segala macam, capek terus keganggu sama segala macam suara, udahlah bodo amat, gue balikin badan tidur ngadep ke sisi tenda yang paling pojok. Balikin badan, set, itu ada bayangan babi hutan. Babi hutan tuh bayangannya itu kepancar karena dia ngelewatin api pembakaran yang sisa makanan untuk dibakar itu kan. Bayangannya tuh kelihatan. Bentuknya itu babi hutan kayak ada bulunya, kepalanya babi gitu ya, kakinya 4. Gue sambil berdoa yang gue bisa gitu ya, maksudnya biar nih babi jangan masuk ke tenda karena kan resletingnya nggak ketutup ya. Iya benar. Gua kacau nih kalau babi sampai masuk ke tenda gitu kan ketutup. Nggak lama gue liatin aja nih babi, diem nih kayak ngosrek tanah gitu. Terus nggak lama dia berubah posisi kayak orang lagi jongkok begini nih, tangannya begini tiba-tiba nih, tangannya begini kayak orang. Terus gue mikir, emang babi bisa jongkok ya? Setahu gue babi kan kakinya lurus ya, nggak bisa ditekuk gitu. Ini kok jongkok, terus tangannya jadi kayak panjang tuh, mulai kelihatan tuh kukunya tuh kayak turun begini, kepalanya babi. Wah nggak bener nih dalam hati gue gitu. Wah nggak bener, gue bangunin adek gue di sebelah gue, bangun gitu. Gue tamparin nggak bangun. Sebelahnya itu teman gue tamparin juga. Itu rada susah karena kita dempet-dempetan. Jadi ada 11 orang. Tenda depan itu 5 orang, tenda gua isinya 6 termasuk si Cengir yang milih untuk tidur di depan pintu tenda yang nggak bisa di resleting tuh. Jadi posisi kepalanya di kaki gua. Gua bangunin, tinggal si Cengir. Tadi nih orang udah gua bangunin, gak enak nih kalau gua bangunin, cuman bodo amat dah. Karena badan gua udah pegel, nyampe buat bangun dia tuh nggak bisa. Udahlah, mohon maaf banget nih, gue tendang aja kepalanya kan. Mas bangun mas, gue tendang kepalanya. Mas bangun mas, bangun mas, nggak bangun. Terus gue nengok lagi ke kanan, masih posisi yang sama. Terus nggak lama dia nepak tenda gue, jadi itu kena muka gue. Tendanya itu kena muka gue sekali, sakit banget. Itu kayak ditendang, rasanya kayak ditendang orang. Dari luar tuh kayak didorong gitu. Nepak tenda. Iya, langsung ditepak, kena muka gue. Terus gue rada sakit ya lumayan gitu. Karena kan
Lu kalau bukan posisi bayangan, lu tahu orang mau ngambil ancang-ancang mau mukul lu atau jentul lu kan lu bisa ngindar. Tapi ini kan nggak kelihatan bayangannya itu lama-lama gede terus tiba-tiba menjorok gitu loh tindanya. Nah yang pertama itu kena, gue makin keringet dingin karena gue mikirnya masih hewan babi hutan gitu ya, masih babi hutan. Terus yang keduanya kena lagi. Nah habis itu gue udah nggak sadar tuh, gue nggak sadar. Besokannya jam 11 siang gue bangun, tenda depan gue udah digulung segala macem, udah dirapihin, tinggal sisa tenda gue doang karena gue masih tidur. Mungkin yang lain juga nggak enak bangunin gue gitu ya. Gue keluar, orang yang pertama kali gue cari itu si Cengir. Maksudnya dia yang paling paham gitu, yang paling tua di situ. Gue ajak diskusi dia, Mas, gini, Mas, semalam gue gini-gini Mas, gue ceritain tuh, yang tadi gue ceritain ke dia. Lu gue tendangin, mohon maaf Mas ya, mau kalau gue tendangin gue bangunin lu nggak bangun, gue ngelihat yang begini. Iya Yit, kata dia, kayaknya gue udah pingsan. Jadi pas gue ngeluarin kepala gue dari pintu tenda, gue ngelihat orang berdiri, bulunya itu lebat, taringnya itu panjang, kata dia. Habis itu gue nggak inget, gue pingsan deh kayaknya. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa, kata dia. Pingsan duluan. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Gimana? Kita dibawa aja. Terus gue, wah pantesan dia kagak bangun, mukanya gue tendangin kagak bangun, ternyata udah ngeliat duluan. Bodoh banget Cengir. Udah ngeliat duluan gitu. Ya udahlah, habis itu kita gulung tenda segala macam, rapihin, kita turun. Nah pas nyampe rumah, gue cerita sama adik gue, dia tuh nggak ngerasa hal-hal yang aneh kecuali kita nyasar sih. Nah hal yang ini baru gue ceritain pas nyampe rumah. Pas nyampe rumah gue baru berani cerita gitu. Karena kan ada kayak pesan tak tertulis gitu ya, kalau lo cerita tapi kaki lo napak tanah, baiknya jangan cerita gitu di gunung ya, karena dia bisa antara bisa ngikut atau bisa denger. Gitu. Jadinya udah gue cerita lebih milih ketika gue udah sampai rumah gitu. Dan yang tahu ini tuh cerita ini kayaknya cuman gue, Cengir dan adik gue kayak takutnya tuh kalau ceritain yang lain ke yang lain mereka tuh nggak mau lagi buat naik gunung segala macem. Kayak gitu sih ceritanya. Jadi lebih ke suara yang ngeganggu tuh, gue sampai bingung, sampai searching gitu ya di Google. Suara kayu diadu itu apa ya? Karena gini, ada sebuah fakta menarik yang ternyata gue tahu kalau suara kuntilanak itu mirip dengan suara musang kawin. Nah kayu ini gue nggak nemu. Itu muterin tenda gue, terus suara jalan langkah kaki muterin tenda gue, ini siapa? Gitu. Karena sebenarnya gue pengen bangun gitu ya buka tenda, tapi badan gue udah nggak bisa bergerak karena capek banget gitu loh. Nyasar 12 jam gitu. Badan udah nggak bisa gerak, kata bangunin adik gue aja tuh sekuat tenaga, dan Cengir tuh terpaksa gue tendang mukanya supaya bangun, ternyata dia udah pingsan duluan. Dan itu memutuskan gue untuk udah deh, kayaknya gue ketagihan naik gunung setelah itu karena seru, tapi gue nggak mau balik lagi ke Gunung Salak. Kayaknya udah cukup deh, itu pengalaman pertama dan terakhir gue kayaknya. Edan gitu. Gila. Mas Soy, minum dulu Mas Soy. Minum dulu. Wah, Cengir adalah kunci. Cengir pingsan duluan. Abang. Nanti tadi udah kita insert ya foto-fotonya ya. Ada dokumentasi aslinya. Ada nih, tadi juga udah dikirim ke gua nih. Ada dokumentasi aslinya. Tadi teman-teman bisa lihat tuh yang Cengir yang mana gitu. Jadi kalau bisa dilihat bisa dilihat itu memang nggak proper ya. Baju gua bukan jaket yang buat naik gunung gitu. Celana juga nggak proper buat naik gunung, karena ya memang orang yang pertama kali naik gunung nggak tahu harus berbuat apa, cuman ngikut aja gitu ya. Dia nih. Oke. Tadi pengalaman Mas Soid di Gunung Salak ya. Lewat jalur Cimelati ya. Iya sih, yang gua tahu Gunung Salak itu adalah salah satu gunung yang masih banyak areanya tuh yang ada gas beracun ya, bener nggak sih? Ya kan? Ya. Jadi makanya kawah ratu itu kan ngeluarin belerang tuh. Dan itu bener, salah satu gunung yang vegetasinya paling padat. Betul. Buat dilewatin tuh Salak ya. Betul. Itu kayak pengalaman pertama dan gue nggak pengen nyoba lagi sih. Dan kebetulan gue udah berhenti juga naik gunung gitu, karena udah berkeluarga, jadi kayaknya susah nyari waktunya. Iya. Dan Mas Soid juga punya pengalaman naik gunung yang cukup epik
lagi menurut gue itu di Rinjani ya. Oh iya itu. Tapi itu bisa Next jadi aja. Nanti bisa aja jadi itu. satu video sendiri. Iya. Itu pendakian terakhir gua ya. Sampai sekarang gua belum naik gunung lagi, terakhir di situ. Karena gua memutuskan gila kayaknya sih. udah deh istirahat. Istirahat naik gunung. Gue pengen naik Gunung Rinjani karena penasaran sama segara anaknya yang terkenal Iya, indah Iya. gitu. Betul. Mas Soy masih kontekan gak sih sama 10 orang lain tadi tuh selain adek lu ya? Terakhir ketemu itu waktu nikahan adik gua. Jadi adik gua nikah, Mm-mm. banyak yang datang kecuali si Cengir ini karena kan dia tetangga temannya adik Iya. gua yang Nggak langsung ya? nggak tahu temenan kemana langsung. tuh dia. Sisanya tuh Oh. masih Masih ketemu. temenan. Kadang kalau ketemu 1-2 orang di lain kesempatan kita masih suka ngebahas hal ini sih. Tapi waktu pas kemarin nikahannya di gua, karena banyak banget orang yang datang dan ngalamin kejadian itu di waktu yang sama, ya udah kita sharing cerita ini, dan hal itu yang ngebuat gua nge-recall lagi nih Iya. cerita-cerita ini gitu. Karena itu udah lama banget kan, dari 2010 gitu ya, 14 tahun yang lalu. Jadi lumayan keinget dari cerita si Bayu, si Danu gitu Si ya. lagu Iya. Dona-Dona. Si lagu Dona-Dona yang nyetelnya juga ada tuh dari Oh. handphone NGAG-nya yang legendaris itu. Jadinya gue ke-recall lagi nih buat Ditabok babi sharing. hutan. Itu. Sekarang lagunya viral lagi tuh. Dona. Dola. Aneh banget ya. Lihat babi hutan, Tapi jongkok. ngais-ngais, lah jongkok. Kayaknya kalau di googling pun babi jongkok nggak ada deh. Keyword gitu dimasukin babi jongkok. Dua kata lucu tuh. Babi jongkok. Babi jongkok. Itu dia. Ih. Tapi nah, tenda seberang ada Iya, tenda ini seberang nggak, Mas? gimana tuh? Nah, ini juga. Jadi setelah kita ketemu beberapa waktu setelah pendakian gitu ya, gua tuh coba tanya gitu ya, lu masih inget gak sih lu nyetel lagu Dona-Dona waktu kita lagi ngobrol berdua, Heeh. yang waktu gua ngabisin rokok sebat gitu ya, sebatang gitu. Iya mas, kata dia, masih inget kok. Itu kan lu gue suruh lu kecilin lagunya. Masa sih? Iya, lu malah gedein volumenya. Enggak, handphonenya udah gue matiin gitu dia. Dan gue itu baru tahu setelah beberapa tahun kemudian ya, kalau ternyata dia itu udah matiin handphonenya, dan yang bikin gue bingung itu lagu dari mana gitu. Dan nggak ada yang bawa speaker Bluetooth karena ya emang tahun segitu belum banyak yang punya juga ya kan. Yeah. Dan kita cuman teman adik gue itu juga masih SMA gitu yang ya kemampuan untuk beli barang itu yang waktu itu masih mahal lah bisa dibilang ya, nggak kayak sekarang kan gitu. Kenapa bisa ada volumenya itu yang kencang banget, seolah-olah itu ada ditaruh di Depan tenda lu. tenda gua gitu. Dia bilang kalau HP dia itu udah dia matiin. Udah dimatiin, HP-nya udah dimatiin karena kan Bahkan sebelum lu bilang kecilin itu lagu gitu. iya, ya mungkin sebelum gua bilang itu dia bilang pokoknya gua udah masuk tenda gua matiin karena kan kita nggak ada power bank zaman dulu kan. Iya. Nah, dia buat hemat baterai ya udah matiin gitu. Kalau pengen dipakai pun palingan buat dengerin lagu gitu. Nah, kalau udah masuk tenda ya mendingan dimatiin supaya baterainya hemat gitu. Nah, gue nggak ngerti tuh Ngerti. lagu Dari mana apa yang gue denger gitu loh. Tapi dibilang sadar, gua ada saksi matanya si Cengir yang memang dia ngelihat juga gitu loh. Gua dalam posisi benar-benar sadar gitu loh. Iya. Masih nggak masuk akal itu lagunya masih ada, terus yang itu sosok bayangan babi jongkok itu kayak rada aneh sih. Cuman gua nggak ngelihat sosoknya secara langsung, tapi suaranya itu yang ngegerungnya itu ya kayak macan kumbang, kayak harimau lapar lah, kayak makhluk yang lagi lapar terus cari makanan gitu. Gitu. Iya. Ya gue takutnya tuh binatang buas, cuman gue mikir babi bisa jongkok nggak ya? Nggak ada sih selain cupatka ya, cupatka bisa itu nampol. Bisa nampol orang dalam tenda tuh. Bisa nepak orang Depok. Itu dia. Liatin gue lo. Semenjak itu gue nggak mau balik lagi ke gunung itu, cuman aktivitas gue untuk naik gunung masih terus berlanjut, lanjut gitu. sampai Karena emang akhirnya. pengalaman yang seru, lu punya dapat teman baru, Betul. pengalaman baru, pengetahuan baru gitu sih. Sampai akhirnya di Rinjani yang mungkin di episode berikutnya nih teman Nah, itu Kliwon nih lain ya. kali mungkin gue bakal sharing di sini. Ini dia. Gokil. Oke Mas Soy, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas Bim, sama-sama Danu. Wah, Thank you ini banget. episode
perdana season perbincangan yang bikin gua nostalgia lagi nih. Kapan lagi? Dulu tuh terakhir kapan ya? Jadi pertama nongkrong kayak gini, terus kita sempat di sofa Mas Soy. Iya, betul. Sempat buka angkringan, sekarang balik lagi gini. Ya Allah. Reminiscing old memories. Good old days. Benar. days. Gila. Syuting terakhir dalam keadaan adem ya di sini ya. Betul. Kan Ada abis itu AC-nya kita syutingnya selalu gobios. Enggak, sofa dulu dong. Sofa kan di dalam juga. Iya, cuman kan di studio besar. Oh, studio Kalau ini orang. tuh gua studio orang. Kalau ini kayak nge-recall lagi. Oke lah. Jadi teman Kliwon yang mau cerita bareng selain Mas Soy sekarang udah adem. Pokoknya nggak di luar gitu. Sharing cerita kalian. Oh kesini. iya. Sekalian ngingetin karena masih banyak yang nanya ya. Kalau mau cerita bareng PMK gimana caranya? Simple aja, teman-teman tinggal bikin voice note atau email aja deh ke kontak.pmk@gmail.com. Betul. Nanti di situ dikasih tahu gimana caranya ya, Ya, biar nggak bingung lagi. siap. Kalau gitu kita entah setahun, entah setengah tahun, mudah-mudahan next season perbincangannya pinggir pantai Mas Soy. Wih, sedap gila. nggak? Kantornya di Gili. Nah, kalau nggak Gili ya di Karangbolong lah. Nggak sama-sama pantai kan. Bener. Sukses terus Mas Soy ya. Thank you. Sehat. Terima kasih. Salam Terima buat kasih. keluarga pokoknya. Danu. Iya. Iya. Terima kasih. Sukses Kita- terus buat PMK. Amin ya Allah. Amin. Kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah. Dah.